Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kali ini kita akan sangat bosan dan nggak boleh bosan ya, optimasi lagi pakai MATLAB. Oke, kasus apa yang sekarang akan kita coba di MATLAB ya, walaupun secara eksak bisa kita kerjakan ya, karena kita ingin mengasah kemampuan MATLAB, jadi kita coba penyelesaian berbasis MATLAB. Oke, kali ini kita memiliki soal seperti ini. Dalam desain an air compressor, dalam video sebelumnya itu sudah kita jelaskan model perhitungan biasanya itu ya, yaitu menghitung energi yang dibutuhkan dalam menjalankan kompresor kalau ingin dia tekanannya berubah dari awalnya misal 100 kPa menjadi 200 kPa, kemudian suhu keluaran udaranya juga kita hitung. Nah, sekarang kita masuk ke optimasinya. Misal kita sama ya, punya udara 1 atm, suhu 30 derajat Celcius, kita tekan dari 1 atm tadi menjadi 5 atm. Ya, heat transfernya itu 1,1 kJ per kilogram Kelvin. Ya, gamanya udah ada 1,43 ini misal. Kemudian required power-nya udah ada ya. Nah, kemudian required power berarti itu adalah nilai W-nya di sini nanti. Nah, kemudian di sini kan ada efisiensi NC gitu ya. Efisiensi shaft yang akan kita cari. Nah, kalau di sini ada efisiensi kompresor NS. Nanti sebenarnya kita bisa ada dua gitu ya. Nah, dalam suatu kompresor itu ada namanya efisiensi total, ada efisiensi NC. Nah, kemudian nanti yang dipakai, nah itu kalau di sini adalah NC-nya, NC-nya. Oke, di sini juga NC. Oke, berarti kita pakai persamaan itu. Oke, kita pakai persamaan ini. Nah, kemudian required power-nya udah ada. Ini rumusnya, W. Nah, W sama dengan CP, CP-nya ada, T2 kita cari. Oke, berarti nanti kita menghitung dulu T2. Nah, baru nanti M-nya nggak ada, tapi W-nya udah ada, M-nya kita cari. Nanti M ini kan W-nya di sini kilojoule per sekon. Oke, per sekon berarti M-nya di sini nanti kilogram per sekon. Nanti baru kita masukin ke persamaan ini. Oke ya, berarti sekarang tugasnya adalah menghitung T2. Menghitung T2-nya adalah, oke, berarti ada dua metode ideal atau adiabatik ya. Kalau adiabatik adalah ini. T2 sama dengan ini, W aktual dibagi M per CP. Nah, nanti kita bisa dapat T2, tapi W aktualnya belum ada. W aktual sama dengan W ideal. Oke. Oke, tapi di sini kita lihat dia efisiensinya NS ya, sedangkan di sini NC. Kita lihat dalam suatu model W aktual sama dengan W ideal dibagi efisiensi. W aktual, W ideal, efisiensi. Oke, berarti nanti, nah di sini, ini adalah W aktual, the actual work, oke ini W aktual, sama dengan W ideal, oke berarti nanti kalau W ideal sama W aktual itu sebenarnya sama, gitu ya. Nah, dalam kasus sebelumnya juga menghitung W-nya adalah yang sebagai W ideal itu pakai rumus ini. Nah, sekarang tinggal apakah soal ini termasuk dalam model apa namanya adiabatik atau enggak. Nah, berhubung karena
sistemnya ini kalau dia ideal, berarti kan efisiensinya itu 100 ya. Sedangkan sini dicari, berarti kasus ini adalah non ideal. Kita pakai model adiabatik kompresor. Oke, langsung aja kita ke MATLAB-nya. Oke, berarti nanti di MATLAB-nya kita masukkan data-datanya terlebih dahulu. Kita buat function, dimana kita clear all, CLC, kita masukkan data. Oke, di sini kita punya suhu 30, itu 30, berarti kita tambah 273,15 jadi Kelvin. Kanan pertama 1 atm, keluarannya 5 atm. Kemudian kita memiliki kapasitas panas, CP-nya adalah 1,1 kilojoule per kilogram Kelvin, dengan gamanya adalah 1,43. Required power berarti itu adalah nilai W-nya. Nah, W-nya di sini, nah ini sini emang nggak disebutkan ya, apakah ini sudah sebagai W idealnya atau W aktualnya. Kita lihat ya. Required power 155 kilojoule. Nah, kalau ini adalah W ideal, oke, berarti W aktualnya itu bisa lebih tinggi kebutuhannya ya. Tapi kalau 155 ini sudah dibagi dengan suatu efisiensi, berarti ini ya required power total ya. Total required power. Nah, karena di sini required power berarti ini udah ya kebutuhan total ya. Berarti ini sudah sebagai aktualnya. Oke, berarti ini adalah sebagai W aktual. Nah, efisiensinya dicari. Nah, kalau enggak, berarti kan kita, kalau ini W ideal, W aktualnya belum bisa kita cari, karena efisiensinya juga di trial. Ya, seperti itu. Oke, berarti kita dapat W aktual. Oke. Aktualnya itu 155,682 kilojoule per sekon ya. Kemudian tekanan kompresor, oke, ini adalah P kompresornya itu 194,6 kilojoule. Ini kilojoule per sekon ya, kilojoule per sekon. Oke, selesai baru kita yang ditanya soal ya. Yang ditanya soal adalah efisiensi. Ini ditanya efisiensi. Oke, berarti kita buat dulu efisiensi trial misal 0,5 ya. Nah, efisiensi itu kan masalahnya dia efisiensi harus antara 0 sampai 1. 0% sampai 100%. Nah, masalahnya kalau kita trial nanti nggak tahu, siapa tahu hasilnya malah di atas 100%. Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu pakai model F-Solve. Kalau dia nggak bagus, ternyata nggak terpenuhi syarat ini, kita pakai constraint ya. Oke, kita masuk ke persamaan utama, yaitu yang ini, P kompresor. Nah, ini adalah Fx-nya. Fx-nya nanti adalah kompresor dikurang sama ruas kanan ini. Oke, ruas kanannya yang ini. CP T1 min efisiensi, berarti ini. Kita tuliskan dulu, T dikali T1 per efisiensi, dikali T2 per T1 dipangkatkan sama min 1 per gamma dikurang 1 kurung dikali M-nya. Oke, selesai. Nah, ngitung Fx ini udah ada.
tapi nanti kita membutuhkan nilai M-nya. Nah, M-nya ada di sini. M-nya juga ini kita cari, ya. M-nya kita cari. Berarti kalau kita lihat rumus ini, M sama dengan nilai W-nya, W aktualnya, dibagi dengan CP-nya, dibagi dengan CP, kemudian dibagi dengan T2 per T1. Oke, seperti ini. Nah, T2-nya belum ada. Nah, T2-nya kita hitung deh. Nah, kita hitung T2 sama dengan ini. Asumsinya tadi adiabatik kompresor. Ya, adiabatik kompresor. Ya, T2 sama dengan T1 ditambah W aktual dibagi M-nya. Oke. M-nya itu ada di sini nih. Nah, ngitung M butuh T2, ngitung T2 butuh M. Nah, berarti nanti kita pakai rumus yang lain. Ya. Ini kan MCP delta T. Ini W aktual ini ya MCP delta T. Ini cuma pindah-pindah ruas. 16-17 nanti. Kita pakai rumus yang lain. Nah, yang ini. Berarti T2 sama dengan T1 dikali P2 per P1 dipangkatin gamma min 1 per gamma. Oke. T2-nya udah ada. Nah, berarti T2, P1, gamma ada, T2 ada, M bisa, Fx bisa dicari. Efisiensi di trial. Oke. Nah, berarti kita butuh solver. Nah, kita coba pakai model F0. Ya. Oke, berarti kita langsung efisiensi, hasil fungsinya Vival, exit flag. Ruas kanan, kemudian kita pakai F0. Nama fungsinya misal optimasi, trialnya efisiensi 0. Oke, yang ini kita bikin aja sebagai function. Function fx sama dengan optimasi, yang di trial adalah efisiensi. Udah kita kasih n. Dan tinggal kita run aja. Kita run. Oh, ternyata dapat efisiensinya 0,8. Berarti nggak keluar daripada rank. Gitu ya. Berarti soal ini ternyata dibuat benar gitu ya. Nah, bisa juga kalau kita proses optimasi, namanya adalah proses minimasi, di mana ada nilai ranknya. Nah, nanti yang kita gunakan adalah F-min bond. Nah, ini kita ganti F-min bond. Ini adalah meminimasi fungsi. Berarti efeknya ini dikecilkan. Bisa jadi sekecil-kecilnya efek itu bisa jadi sama kayak ini. Bisa jadi dia 0,1 atau berapa. Tergantung optimasinya. Oke, F-min bond. Kita head aja di sini, head F-min bond. Nah, konsepnya apa? Ruas kanan F-min bond X1, X0. Nilai awal, nilai akhir. Nah, dia nggak ada trial awalnya. Langsung aja batas ranknya itu mau dari berapa trialnya? Dari angka 0 sampai maksimal angka 1. Udah kayak gini. Oke, udah kayak gini. Tinggal di run aja. Run. Oh, malah dapatnya 0,000 sekian. Nilainya malah positif ini. Negatif, tapi ininya besar kali. Oke, berarti ini nggak cocok pakai model F-min bond. Ya. Oke, coba kita ganti model LSQ non-din gitu ya. Oke, kita kasih option dulu deh di sini. Options. Kita buat options itu optim set. Nah, call X-nya
trial X-nya kelipatan 1E min 3, min 4 deh. Gitu ya. Oke, coba kita run. Nah, hasil sama. Nah, berarti di sini konsepnya mencari nilai terkecil. Nah, sedangkan fx ini adalah berusaha supaya dia hasilnya angka 0. Sedangkan angka terkecil itu belum tentu 0. Ya. Namanya angka terkecil berarti ya bisa sampai angka negatif. Padahal kan kita nggak mau fx-nya itu negatif. Kita mau fx-nya itu adalah positif. Maka di sini kurang atau nggak dapat terpenuhi. Gitu ya. Maka nilai fx-nya itu kan harusnya 0. Ya. Oke, makanya di sini nggak pas. Berarti lebih cocoknya pakai F0 yang tadi. Oke, kita kembalikan ke F0. Oke, jadi seperti itu untuk video kali ini kita dapatkan efisiensinya 0,8 alias 80%. Oke, demikian saja untuk proses optimasi kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.